Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla fi ula, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antara nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita adalah masih saja Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk senantiasa kembali bertobat dan bertobat di tengah tumpukan dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Kalau kita pikir, kita renungkan, tidak ada di antara kita yang tidak berdosa setiap hari. Ada saja dosa-dosa itu yang melekat pada diri kita. Seorang ulama mengatakan seandainya dosa itu ada baunya, tidak ada orang yang mau duduk di dekat kita. Namun coba kita renungkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun setiap hari kita menumpuk dosa, Allah Subhanahu wa taala tidak murka. Allah Subhanahu wa taala masih saja memberi kita kesempatan terus-menerus. Masih saja membuka pintu maaf, pintu tobat, ampunan kepada kita setiap saat, kapanpun kita mau kembali. Itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang senantiasa perlu kita untuk renungkan. Begitu pula salat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita dalam mengarungi kehidupan kita di dunia demi kesejahteraan, kebahagiaan kita di akhirat kelak. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali petunjuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan para sahabatnya dulu dan sampai kepada kita semua. Beliau bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak keturunan Adam itu pasti bersalah, pasti berdosa, pasti buat salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang senantiasa bertobat. Itu intinya. Itulah mengapa ulama kita menjelaskan bahwa orang yang masuk surga nanti itu bukan orang yang sama sekali tidak ada dosanya, atau bukan orang yang sama sekali tidak pernah berdosa sekalipun, tetapi orang yang pernah berdosa lalu dia bertobat, memanfaatkan pintu-pintu tobat yang dibuka Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat yang diajarkan dalam Islam dan diajarkan pada nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala adalah untuk senantiasa berharap, untuk senantiasa optimis bahwa
pintu tobat dan ampunan itu selalu terbuka. Dan begitu pun sebaliknya, salah satu sifat yang tercela bahkan dilarang dalam Islam adalah berputus asa. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berputus asa dari segala kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yakub alaihissalam dilanda kesedihan yang luar biasa karena anaknya yang tercinta Yusuf alaihissalam hilang, atau tepatnya dihilangkan oleh saudara-saudaranya. Beliau belum bisa menerima kenapa bisa anaknya hilang di mangsa serigala. Beliau tahu ini pasti alasan yang bohong. Lalu beliau memerintahkan anak-anaknya yang lain mencari sang adik dengan sebuah pesan, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yakub alaihissalam yang dilanda kesedihan yang luar biasa sampai matanya buta. Saking sedihnya menangis terus sampai hilang penglihatannya karena kesedihan luar biasa ditinggalkan oleh Yusuf alaihissalam. Namun semua kesedihan luar biasa itu tidak menghilangkan, tidak menghapus pengharapan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau masih sempat mengajarkan anak-anaknya yang lain untuk jangan sekali-kali berputus asa. Tidak boleh berputus asa. Dan pencarian lama itu, bertahun-tahun itu, akhirnya membuahkan hasil ketika di akhir surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Yusuf alaihissalam sujud di kaki sang ayah ketika bertemu kembali. Itu buah dari kesabaran dan pengharapan yang sangat lama yang dijaga dengan baik oleh Nabiullah Yakub alaihissalam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun." Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang tersesat. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat berputus asa ini adalah karakter orang-orang yang sesat. Sebagaimana dalam ayat itu. Bukan karakternya, bukan sifatnya seorang yang beriman. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lewati, apapun tantangan di hadapan kita, apapun masalah kita, bukan alasan untuk berputus asa. Dan itu sudah dicontohkan, sudah dibuktikan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Ketika Nuh alaihissalam merasa putus asa dengan dakwahnya yang begitu panjang, semua hal sudah beliau lakukan. Bukan cuma terang-terangan, diam-diam pun beliau berdakwah. Siang malam. Dengan waktu yang lama sekali, panjang sekali. Tapi tidak ada yang mau mendengarkan, tidak ada yang mau beriman kecuali sedikit sekali. Bahkan anaknya pun membangkang. Salah satu anaknya. Nabiullah Ibrahim berdebat dengan kaumnya, berdebat dengan ayahnya sendiri tentang eksistensi Tuhan yang sesungguhnya, pencipta atau sang pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya. Tapi beliau tidak mendapatkan tanggapan yang positif. Bahkan beliau diancam akan dibakar. Ketika api itu sudah menyala berkobar dan Ibrahim siap dilemparkan ke dalamnya, beliau hanya mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Harapan itu dilontarkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Api yang berkobar itu yang seharusnya panas berubah menjadi dingin.
atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Pengharapan tidak pernah hilang, tidak pernah putus. Bahkan di saat-saat genting sekalipun. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, kaumnya mengatakan, inna lamudrakun. Kita pasti tertangkap. Di depan ini lautan, di belakang tentara. Mereka mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti tertangkap. Tapi dengan yakinnya Musa tetap mengajarkan kepada kaumnya bagaimana tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, kalla innama iya rabbi sayahdin. Ada Tuhanku bersamaku yang akan memberi petunjuk. Dan di saat-saat genting itu turun petunjuk itu. Pukulkan tongkatmu ke lautan, itu terbenar. Jadi jalan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya para nabi dan rasul ketika menghadapi musibah, tidak pernah lepas dari pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Hingga ketika para rasul berputus asa dan mereka menyangka bahwa mereka sudah didustakan oleh kaumnya, ja'ahum nasruna. Datanglah pertolongan kami kepada mereka, fanujiya man nasya, lalu kami selamatkan orang-orang yang kami kehendaki, wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Dan tidak ada yang bisa menolak siksaan kami atas orang-orang yang berdosa. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan para nabi dan rasul serta ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan mengajarkan kepada kita bahwa seorang yang beriman itu karakternya selalu optimis dalam kehidupannya sehari-hari dan sampai kapanpun, sampai ajal menjemputnya. Makanya Nabi mengajarkan, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausal a'la. Kalau kalian mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta surga firdaus yang paling tinggi. Jangan asal surga saya, surga firdaus yang paling tinggi, meskipun nanti kita tidak sampai ke sana mungkin. Karena kriterianya tidak cukup. Tapi itu adalah optimisme yang selalu ditanamkan. Karena itulah karakter orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Dan itu dicontohkan Nabi dalam kehidupannya. Sampai akhirnya Islam dapat kita nikmati seperti sekarang ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang yang senantiasa optimis, sebagai bentuk wujud dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga senantiasa optimis bahwa perjuangan saudara-saudara kita di Palestina pun nanti akan sampai pada ujungnya berupa kemenangan dan kejayaan Islam di sana. Hari ini kurang lebih 300 hari perang Tufan al-Aqsa atau Badi al-Aqsa yang terus-menerus dilakukan oleh saudara-saudara kita di sana. Dan selama itu pula kita tidak pernah berhenti untuk mendukung dan mendoakan mereka. Kita tidak pernah melupakan mereka sebagai bentuk persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita di sana.
Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita, renungkan bahwa jihad yang dilakukan saudara-saudara kita di sana ada sesungguhnya sedang mewakili kita juga. Hukum jihad itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang sebahagian yang kerjakan, yang lain gugur kewajibannya. Bayangkan kalau mereka tidak berjihad. Bagaimana caranya kita menunaikan kewajiban itu? Itu hanya akan menjadi beban pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Tapi karena mereka melakukan itu, jatuh kewajiban itu dari kita, gugur kewajiban kita untuk berjihad. Karena mereka sudah lakukan. Oleh karena itu tinggal kewajiban kita sekarang adalah mendukung mereka. Mendoakan mereka. Jangan lupakan mereka dari doa-doa kita setiap hari, setiap malam. Di sana Allah Subhanahu wa taala membuka bagi mereka medan jihad seluas-luasnya sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bukakan rahmat yang lain. Kita di sini tidak ada medan jihadnya. Keadaan aman, damai, tenang. Tapi Allah buka rahmat yang lain berupa kesempatan untuk beribadah sebanyak-banyaknya tanpa rasa takut. Tanpa intimidasi. Tanpa ketakutan dan seterusnya. Itu nikmat luar biasa, rahmat luar biasa. Maka kesempatannya kita melakukan ibadah sebanyak-banyak dan doa sebanyak-banyaknya untuk mereka. Mereka tidak bisa sholat Jumat sekhusyuk, setenang kita di sini, tidak bisa. Ledakan roket di mana-mana, mortir di mana-mana, bahkan masjid pun rata. Tidak bisa tenang untuk sekedar terlelap istirahat sedikit pun susah. Tapi subhanallah, Allah bukakan mereka pintu kebaikan yang lain, rupa jihad fisabilillah, yang tidak dibuka kepada kita di sini. Begitulah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dipilih yang ini, yang itu, semuanya dapat kebaikan. Tinggal kita masing-masing bagaimana memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang dibuka Allah kepada kita. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan mereka dalam doa-doa kita, termasuk pada bantuan-bantuan material kalau ada untuk disalurkan ke sana. Saudara-saudara kita adalah bagian dari kita sendiri yang kemudian nanti di hari kiamat kelak kita akan dipersatukan Allah Subhanahu wa taala ala sururin mutaqabilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin ya qawiyyun ya matin ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin al-mustata'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin al-mustata'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansurhum ala a'daika wa a'daihim ya arhamar rahimin ya qawiyyun ya matin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis salat.